Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nam ikhwani fi din azani Allah wa iyakum. Alhamdulillah pagi hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu majelis ilmu, yaitu kajian mengenai tadabbur Al-Quran yang kita ambil dari kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Nah, sekarang kita masuk pembahasan dari surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Fadal, baca artinya. Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja yang maha suci, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Demikianlah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dia kehendaki,
dan Allah mempunyai karunia yang besar. Dari Abdullah bin Abbas dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah SAW beliau pernah membaca surah Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun di dalam salat Jumat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, mengenai makna ayat tadi. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini bertasbih mensucikan namanya. Ini bertasbih kepada Allah itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. yakni seluruh makhluk yang ada di dalamnya, baik yang bisa berbicara maupun yang tidak bisa berbicara, mereka semuanya bertasbih kepada Allah. Ya. Sebagaimana yang difirmankan olehnya, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Dan sesungguhnya tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji Allah. Surat Al-Isra ayat 44. Jadi di dalam ayat yang pertama ini, di potongan pertamanya, Allah mengabarkan bahwa seluruh makhluk bertasbih mensucikan Allah. Kalimat bertasbih ini menunjukkan bahwa makhluk-makhluk yang ada ini meyakini bahwa Allah tidak membutuhkan siapapun. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mu'min. Surat Al-Mu'min bukan surat Al-Mu'minun ya, surat Al-Mu'min. Yang nama lainnya adalah surat Ghafir. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdih. Para pemikul arsy dan malaikat yang ada di sekitar arsy semua bertasbih dengan memuji Allah. Di sini ditafsirkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsir Sa'di, malaikat-malaikat ini bertasbih kepada Allah padahal mereka memikul arsy. Mereka ingin mengabarkan Allah tidak butuh kepada mereka. Allah tidak butuh kepada malaikat pemikul arsy. Kenapa mereka bertasbih? Mereka bertasbih ingin memberitahukan kepada orang yang salah sangka bahwa sebagian orang mengira Allah butuh kepada makhluk yang memikul arsy-Nya. Padahal sebaliknya adalah mereka bertasbih karena mereka butuh kepada Allah. Dan mereka memikul arsy karena mereka butuh kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tidak pernah butuh kepada mereka. Itu diantara makna bertasbih. Mensucikan Allah dari sifat membutuhkan makhluk. Ya. Maka ketika kita sujud dan ruku, apa bacaan kita? Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kita ingin memberitahukan pada diri kita dan orang banyak bahwa Allah tidak pernah butuh kepada sujud kita. Dia maha suci dari membutuhkan. Justru kitalah yang butuh kepada siapa? Kepada Allah. Demikian seluruh makhluk ini bertasbih karena mereka butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Al-Malikil Quddus, Raja yang maha suci. Maksudnya dialah Raja, penguasa langit dan bumi, yang mengendalikan segala yang ada di antara keduanya melalui ketetapannya. Dia mengendalikan semuanya melalui ketetapannya.
Ketetapan Allah itu ada berapa? Ada berapa ketetapan Allah? Ada yang mengatakan 2, silakan sebut 2 itu. 1 takdir syariat. Masih ada 1 lagi sebagai penyempurna. Ketetapan balasan nanti di hari kiamat. Yaitu ketetapan balasan yang berhak menetapkan ini surga, ini neraka. Jadi semua yang ada di alam yang nyata ini, alam yang kita lihat, dan alam akhirat, semuanya dikuasai oleh Allah. Dan dia yang mengendalikan segala keadaan ini dengan ketentuan-ketentuan tadi. Dengan ketetapannya. Kalau ada orang protes, kenapa Allah takdirkan saya begini? Terima saja. Karena dia yang berhak menetapkan kita dalam keadaan seperti ini. Kemudian lanjutannya, Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Dialah yang maha suci, bersih dari segala bentuk kekurangan, serta yang menyandang sifat kesempurnaan. Kemudian dia mengatakan Al-Azizil Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Penafsiran tentang Al-Hakim sudah kita sampaikan sebelumnya. Al-Hakim artinya kembali kepada 2 makna. Al-Hakim kembali kepada 2 makna. Makna yang pertama, Dzul Hikmah. Apa yang pertama? Dzul Hikmah. Makna yang kedua, Dzul Hukmi. Yang pertama maknanya pemilik hikmah. Yang kedua maknanya pemilik hukum dan ketetapan. Al-Azizil Hakim. Al-Hakim memiliki berapa makna? 2. Apa yang pertama? Dzul Hikmah. Pemilik hikmah. Yang kedua, Dzul Hukmi. Pemilik hukum. Dia disebutkan pemilik hikmah karena dia menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Itu kenapa dia dikatakan apa? Pemilik hikmah. Dari nama Al-Hakim ini. Dia dikatakan Dzul Hukmi karena dia yang berhak menentukan hukum dan ketetapan. Ya. Makanya ketika Allah dikatakan Al-Azizil Hakim, dia maha perkasa, juga maha bijaksana. Meskipun dia perkasa, dia juga memiliki hikmah. Karena ada orang berkuasa tapi tidak hikmah, ya kan? Ada orang berkuasa tapi dia tidak hikmah. Jangan kata penguasa negara, penguasa yayasan saja kadang tidak hikmah. Ya kan? Tidak hikmah menempatkan anak buahnya. Seharusnya ini menjadi guru biasa dianggap menjadi mudir. Nah hikmah kan? Itu manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala segala sisi dia maha hikmah. Dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makanya kita di Indonesia diciptakan fisiknya seperti ini. Ini bagian dari hikmah Allah. Kalau ada yang protes, kenapa saya tidak setinggi orang Eropa saja ya? Mungkin tidak cocok untuk Indonesia. Ya. Atau kita protes kenapa hidung kita tidak mancung seperti orang Arab gitu. Boleh jadi kalau kita dikasih seperti mereka, tidak akan mendapatkan nikmat-nikmat yang lainnya. Coba antum bayangkan. Pipi kita segini dikasih hidung mancung, Pinocchio jadinya. Ya kan? Maka oleh karena itu terimalah semua yang Allah berikan ini karena di balik penetapan ini ada hikmahnya. Kemudian huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Di antara hikmah Allah itu dan ketetapannya, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka.
Yang dimaksud dengan kaum yang buta huruf ini adalah bangsa Arab. Disebutkan ummiyin, kaum buta huruf, karena secara khusus tidak serta-merta menafikan kaum lainnya. Hanya saja nikmat yang diberikan untuk mereka tentu lebih banyak dan sempurna. Jadi nikmat yang diberikan kepada orang Arab. Apakah selain Arab pada saat itu tidak ada yang buta huruf? Ada. Ada. Tetapi kenapa mereka yang disebutkan ummiyin atau buta huruf? Karena ada keterkaitan dengan kedatangan seorang Rasul di tengah-tengah mereka sebagai nikmat terbesar yang Allah berikan kepada mereka. Bukan hanya untuk mereka, tapi untuk seluruh alam semesta. Dan kita sangat membutuhkan kedatangan Rasul tersebut. Ternyata Allah tetapkan dan Allah takdirkan sesuai dengan hikmahnya, dia utus Rasul itu di tengah orang-orang Arab. Ya. Dan itu sebagai bentuk pemuliaan Allah terhadap mereka. Dan juga karunia yang besar. Maka oleh karena itu Allah katakan dalam suratul Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun." Dia suratul Baqarah di ayat 151 sampai 152. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul yang berasal dari kalangan kalian sendiri, yang datang membacakan ayat-ayat kami. Itu pertama tugasnya tuh. Yang kedua, mensucikan jiwa-jiwa kalian dan mengajarkan kepada kalian kitab dan hikmah, ini Al-Quran dan sunnah. Serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, jangan kamu ingkar kepadaku. Syukur atas nikmat apa ini? Nikmat apa ini? Nikmat diutusnya Rasulullah SAW itu yang pertama kali kita syukuri. Ya, karena itulah di sini disebutkan bahwa penyebutan khusus terhadap mereka kaum yang buta huruf ini sebagai bentuk nikmat yang diberikan untuk mereka dengan nikmat yang lebih banyak dan lebih sempurna. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berikanlah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Ayat ini dan juga selainnya sama sekali tidak menafikan firman-Nya, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a." Meskipun ayat tadi berbicara khusus kepada orang Arab, tapi itu tidak menafikan beliau juga diutus untuk non-Arab. Atau bahasa lainnya untuk seluruh alam semesta. Karena Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah, katakan, "Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya." Kalian semua di sini siapa? Seluruh manusia. Bukan hanya untuk orang Arab. Kalau ajaran ini hanya untuk orang Arab, maka hari ini kita akan hidup seperti halnya binatang ternak. Bahkan lebih buruk dari itu. Karena kita tidak tahu aturan hidup yang baik.
Maka kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat teragung. Dengan kehadirannya Allah mendamaikan alam semesta yang waktu itu mereka hidup dalam kejahiliaan. Yang bodoh mereka jahiliyah, yang pintar mereka membodohi orang. Siapa yang pintar membodohi orang? Yahudi, Bani Israel. Tahu kebenaran, tahu yang hak, tahu tauhid, tahu kebenaran datang Nabi Muhammad SAW. Mereka bodohi orang dengan merubah kitab-kitab suci. Di sisi yang lain orang bodoh dari kalangan Arab semakin bodoh dengan apa? Dengan kesyirikan yang mereka lakukan. Semakin hari semakin kelihatan bodohnya. Di antara contoh, mulai dari patung yang terbuat dari batu, kayu, dan pohon, sampai patung yang terbuat dari roti yang kalau mereka bosan mereka makan juga tuh roti. Dan itu diceritakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah di dalam muqaddimah kitab Ar-Risalah. Bagaimana bodohnya orang itu dulu itu. Kalau mereka bosan dengan patungnya nih, kalau terbuat dari bahan makanan mereka makan. Kalau tidak mereka buang patungnya ganti dengan patung yang lain. Demikian seterusnya. Maka hadirlah Rasulullah SAW yang sifat bawaannya seperti sifat mereka yaitu ummi. Buta huruf. Yang Allah katakan wa ma kunta tatlu min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Kamu tidak pernah membaca kitab ini dari kitab lain dan tidak pernah kau tulis dengan tanganmu. Kalau kau bisa baca dari kitab lain dan kau bisa menulisnya, maka orang-orang yang membuat kebatilan akan semakin jauh dari kebenaran. Maka kata-kata atau kalimat yang beliau bawa ini luar biasa. Kalimat yang indah keluar dari mulut orang yang tidak pernah belajar tentang kalimat itu. Makanya kepala ketua gengnya orang kafir yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Siapa namanya? Al-Walid bin Mughirah. Atasannya Abu Jahal. Siapa di atasnya? Al-Walid bin Mughirah. Nih Walid bin Mughirah ini pernah duduk sama Abu Jahal. Tanya ke Abu Jahal dan teman-temannya. Kira-kira Muhammad itu kita katakan apa? Ya kita katakan saja dia sebagai seorang penyair. Apa kata Walid bin Mughirah? Wallahi kata dia, demi Allah. Kalian semua tahu tidak ada di Mekah ini orang yang paling bagus syairnya melebihi syair aku, kata dia. Aku orang yang paling pandai bersyair. Dan tidak ada dari ucapan Muhammad itu yang mirip seperti syair ini. Gak ada. Karena yang diucapkannya terlalu indah dan terlalu jujur. Syair itu banyak bohongnya. Banyak bohongnya. Apalagi syair mengenai cinta. Ini banyak bohongnya tuh. Ya. Atau syair itu untuk menghibur. Makanya ketika datang Islam syair dipilah dan dipilih. Nah, kata Walid bin Mughirah, tidak seperti itu syair. Abu Jahal kan bingung mau ngomong apa. Lah begitu orang gila dong. Gak begitu orang gila. Lah kalau begitu tukang sihir. Maka dipikirkannya 2-3 hari baru dia tetapkan. Oh iya yang mirip sekali tukang sihir gitu. Kenapa? Karena tukang sihir itu memisahkan anak dengan orang tuanya. Memisahkan istri dengan suaminya. Nah Muhammad itu dia lakukan tuh. Karena kalau si istri sudah masuk Islam, otomatis dia pisah dengan suaminya. Anak masuk Islam, otomatis diusir orang tuanya. Nih, tukang sihir nih. Ternyata kalimat itu tidak mempan juga, baru dinisbatkan semua kata tadi. Dia penyair, dia tukang tenun, dia penyihir, ya. Dia orang gila. Tetapi semua itu tidak membuat dakwah Nabi berhenti. Karena yang dibawanya, yaitu Al-Quran, adalah terlalu indah. Terlalu indah untuk dituduh dan dijatuhkan martabatnya. Maka kehadiran beliau SAW ini adalah merupakan nikmat terbesar. Yang kehadirannya
menghapus kebodohan, kejahiliaan. Ayat tersebut menunjukkan pengutusan Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia, yaitu ayat dalam suratul A'raf ayat 158 tadi. Baik yang berkulit merah maupun berkulit hitam. Kami sudah mengemukakan penafsiran hal itu dalam suratul An'am dengan dilandasi beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang sahih. Di antaranya, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk seluruh manusia, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Jadi Rasulullah itu diutus untuk seluruh manusia. Akan Allah tegaskan, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmatan lil alamin. Ayat ini ialah salah satu bukti, maksudnya ayat yang kita bacakan di atas tadi, yaitu ayat dalam surat Al-Jum'ah, ya, surat Al-Jum'ah yang Allah sebutkan huwallazi ba'atsa fil ummiyin tadi. Ayat ini salah satu bukti dikabulkannya doa Nabi Ibrahim tatkala dia mendoakan penduduk Mekah agar Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang dapat membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan serta mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Kemudian Allah mengutus Rasulnya kepada mereka. Segala puji dan sanjungan bagi Allah semata yang telah mengutus beliau. Setelah sekian lama Rasul tidak muncul dan tidak ada pula pembimbing yang lurus, padahal kebutuhan terhadapnya begitu mendesak. Orang sangat membutuhkan Rasulullah SAW. Allah pun telah murka kepada penduduk bumi, baik kepada orang Arab maupun non-Arab, kecuali beberapa orang ahlul kitab yang mereka masih berpegang teguh pada apa yang dibawa oleh Nabi Isa, putra Maryam. Oleh karena itulah Allah berfirman dalam surah tadi, dalam ayat tadi. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah, semoga Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan mereka. Nah, inilah bagian daripada pengabulan doa itu. Kan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan banyak keturunan dari kalangan para nabi dan rasul dari Bani Israel. Bani Israel yang dimaksud adalah keturunan cucunya, yaitu Nabi Yakub. Karena Ishak memiliki dua anak laki-laki, Yakub dan satu lagi saya lupa namanya. Nah, Ishak. Nabi Ibrahim punya dua anak, Ismail dan Ishak. Ishak memiliki dua anak lagi, Yakub dan kakaknya, anak lupa, dan saudara kandungnya. Yakub ini punya anak, punya saudara. Saudaranya Yakub inilah nantinya yang melahirkan orang-orang Romawi. Melahirkan siapa? Para keturunan Romawi. Ini anak sampaikan supaya antum tidak nanya, ini Romawi dari mana ya? Dari saudaranya siapa? Yakub. Nah, Yakub alaihissalam mau menikah dengan anak atau dengan sepupu dari bibinya, bibi dari jalur ibu. Nah, Yakub punya ibu. Ibunya ini punya saudari kandung. Nah, saudari kandung ibunya punya dua anak perempuan. Yang pertama tidak terlalu cantik, yang kedua cantik dan baik. Ini yang kedua ini udahlah cantik, baik pula. Itu namanya cantik luar dalam. Nabi Yakub suka kepada saudari sepupunya ini, berarti sepupu dong. Sepupu dari jalur ibunya. Dia suka kepada yang nomor dua. Nah, tradisi yang berlaku di kalangan bibinya, bibi dari jalur ibunya,
si adik ndak boleh nikah kecuali setelah nikah kakaknya. Itu kebiasaan orang sekarang juga tuh sebagian tempat. Sebenarnya itu tidak berlaku sebenarnya. Tapi waktu itu masih berlaku. Akhirnya apa kata bibinya, jika kau ingin menikahi adiknya, nikahi juga kakaknya. Akhirnya dia pun melakukan poligami 2 saudari kandung. Dan waktu itu masih boleh. Zaman sekarang udah tidak boleh, zaman kita. Jadi ada syariat-syariat yang waktu itu boleh, sekarang tidak boleh. Di antara yang boleh waktu itu, ya Nabi Yakub menikahi saudari kandung, 2 saudari kandung itu. Ya. Dari situlah lahir anak-anaknya. Yusuf lahir dari istri yang cantik. Ya, sedangkan yang membuang Nabi Yusuf itu lahir dari istri yang pertama. Istri kakak dari istri keduanya, gitulah. Pokoknya yang nomor 1. Lahirlah kakak anak-anak dari situ. Maka terjadilah hasad. Terjadi apa? Hasad antara anak-anaknya. Nah, dari mereka inilah terlahir Bani Israel. Bani Israel itu adalah keturunan Yakub, baik dari jalur Yakub maupun dari jalur kakak-kakaknya tadi. Maka di situ terlahiran nabi-nabi. Ada Nabi Yakub. Nabi Yakub itu sendiri. Ada Nabi Yusuf. Kemudian nanti ada Zakaria, ada Yahya, ada Nabi Isa, ada Nabi Musa. Banyak sekali nabi dari kalangan Bani Israel. Nah, orang Arab ini gimana nasibnya? Karena mereka hanya mendapat nabi dari jalur Ismail. Dan zamannya jauh. Jauh sekali zamannya itu. Dari Nabi Muhammad sampai Adnan saja ada 22 kakek ke atas. 22 generasi. Dari Adnan sampai ke Nabi Ismail masih ada 20-an lebih lagi. Jarak yang tidak dekat nih antara Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Mereka menanti dan menanti kehadiran Nabi dari kalangan Arab itu. Sedangkan kalangan Bani Israel selalu ada Nabi. Dan orang Arab tahu sejarah kakek mereka yang bernama Ismail itu. Dan juga kakek mereka yang bernama Ibrahim. Dan mereka tahu Ka'bah ini dibangun oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Tidak kunjung-kunjung datang nih cucu mereka yang sebagai Nabi gitu maksudnya. Sekian lama generasinya itu. Nah, orang-orang Arab yang ingin tetap di atas agama yang lurus, mereka ikut ajaran Nabi Isa yang dibawa oleh orang-orang Syam. Itu ajaran Islam yang dibawa Nabi Isa. Walaupun mereka udah merubah menjadi Nasara atau Nasrani. Terjadilah pemutusan kedatangan Nabi dengan jarak yang begitu lama itu. Maka tiba-tiba datang seorang anak dari kalangan Quraisy, suku yang paling mulia Bani Hashim. Jadi Quraisy di bawahnya ada Bani Hashim, ada Makhzum. Yang membuat Abu Jahal hasad tuh, kok Bani Hashim ada nabinya, kami tidak gitu loh. Karena kedua suku ini memegang kendali Mekah. Makhzum maupun Bani Hashim. Makhzum ada Al-Walid bin Mughirah dan Abu Jahal. Bani Hashim ini ada Abu Talib, ada Abu Lahab, ada Abdullah, ada Al-Abbas. Dari kalangan keturunan siapa? Abdul Muttalib. Maka disitulah terjadinya hasad di antara mereka. Padahal selama ini mereka menanti dan menanti kedatangan Nabi yang disampaikan dalam kitab Taurat dan Injil itu. Karena menurut berita yang beredar, Nabi terakhir itu akan datang dari keturunan bangsa Arab. Garis keturunan Nabi Ismail. Itu sudah beredar beritanya. Begitu tuh Nabi datang, yang pertama kali mengingkari Yahudi. Seharusnya Yahudi yang pertama kali beriman.
Maka kita katakan kedatangan Nabi ini adalah nikmat terbesar untuk alam semesta. Bahkan sampai hari ini kita merasakan nikmat agama itu. Ya enggak? Saya mau nanya kepada antum. Siapa di antara kita yang pernah mimpi ketemu Nabi? Jangan kata lihat langsung. Ketemu saja di dalam mimpi kita belum pernah. Semoga Allah ketemukan kita dengan beliau di surga nanti. Kita tidak pernah bayangkan bagaimana bentuk wajahnya, bagaimana cara beliau berjalan secara persis. Dan itu sudah dilihat oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Ubay bin Salul munafiqin. Sudah dilihat langsung oleh orang-orang calon Khawarij seperti Dzul Khuwaisirah. Tapi mereka merugi dan merugi. Tidak beriman seperti iman kita hari ini. Yang tidak pernah melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi, benar apa yang Allah firmankan, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baik, oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman, beliau diutus di tengah-tengah orang-orang ummiyin. Sebagai bentuk terkabulnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, yaitu sunnah. Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Pesan moral yang paling mudah dipahami dari ayat ini, orang kalau menjauh dari Al-Quran dan Sunnah pasti sesat. Pasti sesat. Ya. Makanya yang paling banyak kelihatan sesat saat ini siapa? Dai-dai yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Dan kesesatan semakin jauh. Saking jauhnya kesesatannya, sampai dia sudah mulai bergaul dengan semut. Terlalu apa? Jauh pergaulannya. Ya. Karena mereka mengandalkan logika, akal yang rusak yang mereka miliki. Atau mengikuti hawa nafsu. Atau mengikuti kebodohan. Maka oleh karena itu, orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dia akan keluar dari kesesatan itu. Meskipun awalnya berat. Berat enggak mengikuti sunnah ini? Berat. Yang berat itu bukan karena dicemooh orang. Yang berat itu meninggalkan kebiasaan lama. Iya enggak? Itu yang berat. Ya. Yang demikian itu karena orang-orang Arab dahulu berpegang teguh kepada agama Nabi Ibrahim. Dulu mereka berpegang teguh dengan agama siapa? Nabi Ibrahim. Namun mereka mengganti, mengubah, memutarbalikkan, menyimpangkan darinya. Bahkan menukar tauhid dengan kesyirikan. Juga mengubah keyakinan dengan keraguan. Mereka membuat perkara-perkara baru yang tidak diizinkan oleh Allah. Sebagaimana diperbuat ahlul kitab yang mengganti, menyelewengkan dan mengubah kitab-kitab mereka. Bahkan mereka mentakwilkannya, menyimpangkannya. Jadi orang Arab itu dulunya ikut agama siapa? Nabi Ibrahim. Masih ada keyakinan seperti Nabi Ibrahim itu beberapa puluh tahun menjelang Nabi lahir. Masih ada kok. Karena sekali lagi yang mereka tahu nenek moyang mereka sebagai Nabi itu adalah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Mereka yakini itu karena di depan mereka ada Baitullah, Ka'bah. Kapan gencarnya perbuatan syirik terjadi sampai masuk ke dalam ruangan Ka'bah? Padahal sebelum itu tidak ada orang yang berani menyembah berhala di depan Ka'bah waktu itu. Terjadinya penyembahan berhala itu kurang lebih 40-an tahun sebelum Nabi dilahirkan. Penyembahan berhala di Ka'bah maksud saya, bukan di luar Masjidil Haram atau di luar kota Mekah. Khusus di dalam
Masjidil Haram terjadi penyembahan terhadap berhala kurang lebih 40-an tahun sebelum Nabi lahir. Yang mempeloporinya adalah seorang ahli ibadah yang dermawan, baik hati, akhlaknya bagus, dan dia punya khadam. Punya apa? Punya apa? Khadam. Khadamnya dari kalangan siapa? Jin. Siapa orang tersebut, masih ingat gak namanya? Sering saya sampaikan di sini nama itu. Yang jelas namanya bukan Pak Budiman, bukan. Itu nama orang-orang sinilah. Apalagi Pak Wiranto, bukan. Siapa kira-kira namanya? Amr bin Luhai Al-Khuzai. Masih ingat nama itu? Sering saya ceritakan tuh nama. Amr bin Luhai Al-Khuzai. Dia bukan pemberontak. Dia bukan germo, bukan. Dia itu ahli ibadah. Dermawan. Udahlah ahli ibadah, dermawan pula. Pada saat-saat dia berada di Ka'bah, dia dari suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah itu kalau ditarik sampai ke Nabi Ismail, tidak kena Nabi Ismailnya. Dia kenanya di suku Jurhum. Jurhum asli Yaman. Dia suku Khuza'ah. Dari atas, dari zaman Nabi Ismail, dia tidak ada garis keturunannya dengan Nabi Ismail sampai ke bawah. Tapi dia menguasai Ka'bah. Bukan karena kebengisannya, tapi karena kebaikannya. Suatu ketika Amr ini pergi berdagang ke Syam. Kemana dia dagang? Ke Syam. Entah Damaskus, entah Suria, entah daerah Palestina, dia berangkat berdagang. Dia melihat para pengikut Nabi Isa dari kalangan Bani Israel di Syam itu, atau orang-orang Syam, mereka kalau mau berdoa kepada Allah, mereka mendatangi patung seorang wali. Patung seorang wali. Sebelum itu dia tidak temukan di Mekah. Sebelum itu dia doanya langsung kepada Allah. Akhirnya dia memutuskan, di Syam ini Allah mengutus para nabi dari kalangan Bani Israel. Kalau begini cara orang Syam beribadah dan berdoa, berarti ini ajaran para nabi. Dia putuskan dengan apa ini? Logika. Sejak itulah dia pulang dari Syam, kembali ke Mekah, membawa sebuah patung. Nama patung itu adalah Hubal. Pernah dengar patung Hubal? Hubal itu disebutkan dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, terbuat dari batu akik merah. Ada yang pakai cincin batu akik merah nggak di sini? Ya. Jangan-jangan dari potongan Hubal tuh. Itu terbuat dari batu akik merah. Tangan kanannya terlepas. Berarti puntung sebelah. Sampai di Mekah, dibuatkan tangannya bukan dari batu, tapi dari emas. Mereka kumpulkan emas, kemudian dibakar dan dibentuk tangan baru buat siapa? Hubal. Setelah itu Hubal diletakkan di Ka'bah, dan Amr ini karena tokoh, karena seorang yang dianggap kalau bahasa kita sekarang kiainya gitu, dia mengajak semua orang untuk berminta kepada Allah melalui Hubal ini. Mereka tidak menyembah Hubal. Mereka tetap menyembah Allah, tapi bertawassul melalui patung siapa? Hubal. Sejak itulah patung-patung lainnya berdatangan. Setiap mati orang soleh dibuatkan patung, kemudian diletakkan di Ka'bah. Termasuk Lata. Patung apa? Lata. Siapa itu Lata? Lata itu seorang pengadon roti. Diambil dari pekerjaannya Lata yalutu, mengadon roti. Kemudian roti-roti itu dia berikan kepada jamaah-jamaah haji dan umroh di Ka'bah. Dia mati, kuburannya dimuliakan, patungnya dibuat, jadilah tempat tawasul.
Sekali lagi mereka tidak minta kepada Lata, tidak minta kepada Hubal atau Uzza atau Manat. Mereka minta kepada Allah tapi dengan cara bertawasul. Mirip nggak seperti orang zaman ini? Mirip atau tidak sama? Sama, mirip. Ya. Maka saat itulah rusaklah ajaran orang-orang Mekah. Gara-gara siapa? Amr bin Luhai Al-Khuzai. Karena kerusakan itu, maka Allah Subhanahu wa taala segera mengutus seorang rasul. Seorang rasul yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada yang menarik nih perkataan Ibnu Katsir. Mereka mengubah, mereka memutarbalikan, menyimpangkan darinya, bahkan menukar tauhid dengan syirik, juga mengubah keyakinan dengan keraguan-raguan. Mereka membuat perkara-perkara baru. Perhatikan ya. Mereka membuat perkara-perkara baru di sini artinya berbuat bid'ah. Berbuat apa? Bid'ah. Bid'ah dalam agama Nabi Ibrahim. Karena waktu itu Nabi Muhammad belum diutus. Berarti istilah bid'ah ini datang sudah lama atau belum? Sudah lama. Orang-orang sekarang yang ketar-ketir takut kehilangan lapangan pekerjaannya di dunia dakwah, menuduh bahwa yang membawa-bawa bid'ah ini adalah Wahabi. Wahabi mana? Wahabi Betawi apa Sunda nih? Lihat Ibnu Katsir mengatakan, mereka melakukan apa? Perkara-perkara muhdasat. Perkara-perkara bid'ah. Yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa syariat yang agung, lengkap, lagi mencakup seluruh kebutuhan makhluk. Maka disebutkan dalam syair yang disebutkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar wa littifa'i syarri anhum wad-darar fa kullu amrin nafi'in qad syara'ah wa kullu ma yadurruna qad mana'ah. فإن تزاحم عدد المفاسد فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, agama ini datang untuk membawa kebahagiaan buat seluruh umat manusia dan untuk mencabut kemudaratan dari mereka. Maka setiap perkara yang bermanfaat Allah syariatkan. Setiap yang mudarat Allah larang. Kalaupun terjadi ada dua kebaikan dalam satu waktu, kita tidak bisa meninggalkan salah satunya, maka dipilih mana yang lebih afdal. Kalau kita disuruh meninggalkan salah satu dari dua larangan, maka kita lakukan yang ringan dari larangan itu. Kita tidak bisa meninggalkan dua-duanya. Ya, maka lakukan yang ringan. Demikian syariat ini mengajarkan. Maka oleh karena itu di sini dikatakan syariat Nabi Muhammad SAW lengkap, lagi mencakup seluruh kebutuhan makhluk. Apa yang paling dibutuhkan makhluk? Ketentraman, kebahagiaan, dan seterusnya. Ya, saya pernah cerita mungkin di sini, saya diajak ngobrol oleh seorang laki-laki Nasrani, dia pengusaha properti. Dia ini senang dengan agama Islam. Karena dia sudah melihat pendeta-pendetanya banyak yang korupsi. Senang dengan ustadz atau dengan anak-anak pondok pesantren. Selesai cuci mobil, dia seharusnya pergi kan. Karena ada anak di situ, dia duduk dulu di meja itu, sambil minum kopi, pesan kopi lagi. Akhirnya berbicara dia tentang Islam. Dengan kesenangan hati dia gitu. Kata dia, ada satu yang tidak senangi dari Islam itu Pak Ustadz. Apa itu Pak? Poligami Pak Ustadz. Ini orang kafir nih. Ngomong begitu. Lalu saya pun membawakan sebuah logika untuk dia. Bapak tentunya sering lewati Parung Bogor Pak. Iya Pak Ustadz. Sering lewati juga Mangga Besar. Iya Pak Ustadz katanya. Yang Anda lihat di situ siapa yang jual diri? Laki-laki apa perempuan? Perempuan Pak Ustadz. Kenapa dia bisa jual diri? Boleh jadi tidak punya pasangan. Kenapa dia tidak punya pasangan?
Karena jumlah wanita terlalu banyak Pak Ustadz. Siapa yang bisa cari solusinya? Bingung dia. Yang bisa berikan solusi dengan wanita yang banyak itu siapa? Ya agama Islam. Berarti betul apa yang dikatakan Allah berarti. Tidak ada yang mudorot dari ajaran Islam. Siapa yang bisa berikan solusi itu? Islam. Dengan apa? Dengan didatangkan syariat apa? Poligami buat laki-laki. Untuk menghilangkan perawan-perawan tua. Seperti itu kondisinya. Maka dia katakan, Ustadz, saya boleh minta nomor HP-nya? Boleh. Mudah-mudahan 3 anak saya mau masuk Islam semuanya. Saya akan kasih nomor Ustadz. Ternyata anaknya nakal semua. Ada yang narkoba. Dia kepengen anaknya seperti anak-anak pondok pesantren, kata dia begitu. Nanti kalau anak saya masuk Islam Pak Ustadz, masukkan dia ke pondok pesantren. Saya akan biayai, kata dia. Tapi sampai hari ini belum ditelepon. Karena anaknya nakal-nakal semua. Minimal dia faham bahwa syariat yang paling tidak disukai oleh wanita ini ternyata menjadi solusi untuk menyelamatkan siapa? Wanita-wanita yang lainnya. Begitulah indahnya syariat apa? Islam. Tidak ada yang seindah agama ini. Tidak ada yang bisa memberi solusi dari keterpurukan manusia. Tidak ada yang bisa memberikan solusi dari kerusakan alam semesta ini kecuali agama Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, di dalamnya terdapat petunjuk dan penjelasan segala hal yang mereka butuhkan, baik yang menyangkut kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat mereka. Sekaligus mengajak mereka kepada amalan yang mendekatkan mereka kepada surga dan keridhaan Allah, serta menjauhi segala sesuatu yang bisa mendekatkan mereka kepada neraka dan kemurkaan Allah. Dijelaskan semuanya. Contoh Allah katakan, wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dia adalah seburuk-buruk, dia adalah perbuatan keji dan jalan yang paling buruk. Jalan hubungan maksudnya. Maka diberikan solusi, yaitu apa? Nikah. Supaya tidak jatuh pada perbuatan zina. Kemudian kitab itu pula yang memberikan keputusan serta penjelasan konkret tentang berbagai syubhat, keraguan dan kebimbangan dalam seluruh masalah pokok, yaitu usul maupun cabang furu'. Semua dijelaskan secara konkret dengan jelas. Bahkan Allah menjelaskan masalah-masalah muamalah dalam Al-Quran sangat jelas. Ayat terpanjang dalam Al-Quran ayat apa? Ayat apa yang terpanjang dalam Al-Quran? Tentang apa? Hutang piutang. Hutang piutang. Coba antum buka suratul Baqarah itu. Tentang apa? Hutang piutang. Lembaran terakhir dari suratul Baqarah. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pentingnya hutang piutang itu harus dibayar. Yaitu ayat 282. Satu halaman. Ya, satu halaman. Itu berkaitan dengan apa? Muamalah hutang. Karena Allah tahu orang tuh kalau berhutang mudah, tapi kalau membayar afwan. Ya kan? Allah sudah tahu itu. Belum lagi yang berhutang tuh ibu-ibu. Ibu-ibu kalau sudah berhutang pasti keluar jurus mautnya itu. Ente ini kurang ajar. Tagih hutang terus padahal dulunya dia menangis-nangis ketika apa? Datang berhutang. Lihat bagaimana Allah jelaskan masalah ini. Allah ingin menunjukkan pentingnya masalah itu. Masalah apa itu? Hutang. Sampai segitunya Allah memberikan kemaslahatan kepada kita dengan berbagai penjelasan. Sungguh Allah telah mengumpulkan di dalam Al-Quran berbagai macam kebaikan dari orang-orang terdahulu. Diceritakan oleh Allah.
Kitab itu pula menceritakan keadaan apa yang diberikan kepada orang-orang terdahulu yang tidak diberikan kepada orang-orang hidup terakhir. Atau sebaliknya. Dalam Al-Quran ada Allah ceritakan ini untuk umat yang lalu, ini untuk kita. Contoh mana? Menghormati orang lain yang lebih mulia, dulu masih boleh menghormatinya dengan cara sujud. Dengan apa? Sujud. Maka ketika Mu'adz sujud di hadapan Nabi, Mu'adz dilarang. Karena Mu'adz itu melihat orang-orang Yaman sujud kepada pendeta mereka. Nah, Mu'adz menafsirkan kalau mereka sujud pada pendetanya, Nabi kami lebih utama dihormati dengan cara ini. Maka Mu'adz sujud dan dilarang oleh Nabi SAW. Dulu masih boleh. Di zaman Nabi Yusuf. Saudara-saudara Nabi Yusuf bagaimana cara mereka menghormati Nabi Yusuf? Kan sujud. 11 saudaranya itu sujud di hadapan Nabi Yusuf. Dan itu bukan kesyirikan karena itu cara menghormati orang zaman itu. Demikian juga ketika malaikat disuruh sujud kepada siapa? Adam. Itu buat mereka, tapi buat kita tidak. Ya. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Atau ada keutamaan buat orang terdahulu yang kita tidak dapatkan sekarang. Contoh, keutamaan orang-orang terdahulu seperti wali Allah yang bernama Uzair. Siapa? Uzair. Uzair itu diceritakan, walaupun tidak disebutkan langsung Uzair, tapi penafsiran tentang orang yang mati 100 tahun dalam suratul Baqarah itu, dia adalah Uzair. Uzair ini mendatangi Palestina dalam ceritanya itu. Dia lihat Palestina itu rata dengan tanah. Rata dengan tanah Palestina. Lalu dia mengatakan, bagaimana Allah bisa menghidupkan kembali penduduk ini? Gara-gara ucapannya itu, Allah matikan dia. Berapa lama dia mati? 100 tahun. Kalau Ashabul Kahfi dia tidak mati. Dia tertidur. Mereka tertidur Ashabul Kahfi. Ini mati. Bukti dia mati, tulang belulangnya berserakan. Berarti dimakan oleh cacing, dimakan oleh ini. Termasuk keledai yang dia bawa, mati. Disebutkan di sebagian kitab sejarah, ke kota Palestina itu dihidupkan kembali oleh Allah penduduknya. Maksudnya didatangkan kembali penduduk yang lain 30 tahun setelah Uzair dimatikan. Berarti masih dalam kondisi mati ini Palestina sudah ada penduduknya. Ya. 100 tahun kemudian, 70 tahun kemudian setelah ada penduduk kota Palestina, Uzair dihidupkan. Apa yang dihidupkan pertama kali? Kedua matanya. Kenapa mata didahulukan? Untuk menyaksikan bagaimana berdirinya tulang. Bagaimana tulang ini dibungkus daging dan kulit. Dan dia berdiri lagi sebagai manusia yang sempurna. Termasuk keledainya. Nah, kira-kira keutamaan seperti ini diberikan nggak untuk wali Allah zaman sekarang? Kalau ada diberikan kepada wali zaman sekarang, dia akan jadi Tuhan di tengah-tengah kaumnya. Ya enggak? Jangan kata seperti Uzair. Makanya Uzair diangkat sebagai apa oleh orang Yahudi? Anak Tuhan. Gara-gara kejadian itu. Nah kalau ada wali Allah kayak gitu di zaman ini. Tiba-tiba dia muncul kembali. Misalnya ada Ustadz Fulan. Karena kita rindu sama dia. Allah buka kuburnya. Kemudian diperlihatkan bagaimana terbungkusnya daging dengan tulangnya. Lalu tiba-tiba dilihat orang awam. Ini wali ini. Pasti disembah oleh orang. Maka keutamaan ini tidak didapatkan oleh kita. Tapi didapatkan oleh siapa? Uzair. Termasuk tidur seperti Ashabul Kahfi. Kalau ada pemuda sekarang ini. Tidur sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Tidak sholat-sholat. Itu bukan wali Allah. Itu wali setan yang malas sholat. Ya. Ya, maka oleh karena itu tidak didapatkan keutamaan tersebut. Namun
keutamaan yang kita dapatkan tidak mereka dapatkan. Apa di antara contoh? Ada Lailatul Qadar. Di mana ketika kita beramal di dalam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 83 tahun. Kalau 10 kali kita dapat Lailatul Qadar, insya Allah kita dapat beribadah 830 tahun lebih. Sedangkan umat terdahulu satu kebaikan, satu ganjaran. Kita tidak. Satu kebaikan dilipatkan 10. 10 jadi 700 kali lipat. Bahkan ada golongan kita dari kalangan umat Muhammad ini yang tidak terhitung nilai pahalanya. Seperti ibu-ibu. Ya kan? Kalau kita ke masjid, berapa pahalanya? 27 kali lipat dibanding sholat di rumah sendiri. Ibu-ibu sholat di kamarnya lebih baik daripada sholat di Masjid Nabawi. Bukan lebih baik lagi sholat seperti di masjid ini. Lebih baik daripada sholat di Masjid Nabawi. Siapa yang mengatakan? Rasul. Rasul mengatakan pada seorang wanita yang dia mau datang sholat bermakmum di belakang Nabi. Apa kata Nabi? Boleh dia sholat di situ, tidak terlarang. Tapi sholatmu di masjid kaummu lebih baik daripada kau sholat di masjidku. Ini kata Nabi kepada siapa? Wanita. Dan sholatmu di kediamanmu lebih baik daripada sholat di masjid kaummu. Sholatmu di dalam ruangan rumahmu lebih baik daripada di kediamanmu. Sholatmu di dalam kamarmu lebih baik daripada di ruangan keluarga, ruangan luar rumahmu. Berarti keputusannya, pahala wanita itu terhitung enggak? Tidak. Banyak sekali. Ya maka wanita ini lebih banyak diberi surprise oleh Allah. Diberi apa? Surprise. Maka kalau antum sama istri jangan banyak janji, kasih surprise. Kalau antum janji ditagih terus tuh. Ya enggak? Ini tertawa semua nih. Pernah janji sama istrinya nih. Kalau mau buat bahagia wanita, jangan kasih janji. Kasih apa? Surprise. Karena kalau dijanji walaupun 1000 perak, itu ditagih terus sama dia tuh. Dan Allah mengerti tentang itu. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dia memberi keutamaan itu kepada wanita-wanita kita, tidak diberikan pada zaman-zaman terdahulu. Ini dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lanjutan ayat berikutnya. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Wa huwal azizul hakim. Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Imam Abu Abdillah Al-Imamul Bukhari menukilkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, kami pernah duduk bersama Rasulullah SAW. Lalu diturunkan kepada beliau surat Al-Jumu'ah. Dan sampai pada ayat, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Para sahabat bertanya, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Beliau tidak memberikan jawabannya kepada mereka hingga beliau ditanya 3 kali. Sedangkan di antara kami terdapat Salman Al-Farisi. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangan beliau di atas tubuh Salman Al-Farisi seraya bersabda, "Lau kana al-imanu 'inda thuraya lanalahu rijalun aw rajulun min haula'i." Seandainya keimanan ada pada bintang kejora, pastilah akan dicapai oleh beberapa orang atau seorang dari kalangan mereka ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nasa'i dan yang lainnya. Dengan demikian, dalam hadis tersebut terdapat bukti tegas yang menunjukkan bahwasannya ini termasuk surat Madaniyah. Surat yang diturunkan setelah hijrah. Dan juga menunjukkan keumuman pengutusan Muhammad SAW sebagai nabi kepada seluruh umat manusia. Kalau ayat pertama menunjukkan kekhususan Arab. Ayat ini menunjukkan untuk seluruh umat manusia. Dan di sini ada yang menarik. Ya, ada yang menarik di sini. Nabi mengatakan sekiranya iman ini, keimanan ada pada bintang kejora, pastilah keimanan itu akan dicapai oleh beberapa orang atau seorang dari kalangan mereka. Mereka di sini siapa? Salman
Farisi. Siapa Salman? Salman itu bukan orang Arab. Sekiranya iman itu ada di bintang kejora, tak akan sampai iman kepada kita hari ini. Maka karena iman itu dititip kepada Nabi Muhammad SAW, sampailah dia kepada kita hari ini. Itu maksudnya. Kembali kepada poin yang kita bahas awal. Ini menunjukkan betapa nikmatnya diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada Persia, yaitu orang-orang Majusi. Persia itu termasuk di dalamnya Iran dan Romawi dan umat-umat lainnya. Beliau menyerukan kepada mereka untuk menempuh jalan Allah serta mengikuti apa yang beliau bawa. Ini inti dari dakwah. Bagaimana orang bisa menjadi hamba Allah dan pengikut Rasul. Selesai tugas kita. Bukan mencari banyak followers kita, bukan. Bagaimana 1, 2, 3, 4 orang ini bisa menjadi hamba Allah dan pengikut Rasul. Dan itu yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengutus utusan ke Persia dan Romawi untuk mengajak mereka kepada Islam. Oleh karena itu, Mujahid dan lainnya menjelaskan tentang firman Allah, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Mujahid mengatakan mereka adalah orang-orang non-Arab dan semua orang yang membenarkan Nabi Muhammad SAW dari kalangan luar Arab. Termasuk kita enggak? Termasuk enggak kita ini? Termasuk. Mudah-mudahan kita bisa bertemu Nabi nanti di hari kiamat. Sallallahu alaihi wasallam. Dan firman Allah, wa huwal azizul hakim. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Yakni dia adalah Rabb yang mempunyai keperkasaan, hikmah dalam syariat dan ketetapan hukumnya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Demikianlah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya dan Allah mempunyai karunia yang besar. Yakni dia telah memberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa kenabian yang agung serta berbagai hal khusus yang diberikan terhadap umat beliau tentang seluk-beluk pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada mereka. Ya, atas mereka atau kepada mereka. Jadi yang dimaksud dzalika fadlullah yaitu karunia Allah tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Fawaidul Fawaid, karena Nabi Muhammad SAW begitu dekat kepada Allah, beliau pun sangat dibutuhkan oleh manusia. Dibutuhkan untuk apa? Untuk menjelaskan jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliaulah nabi terbaik dan merupakan sayyidul anbiya'i war rusul. Sedangkan umatnya diberikan kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan kepada umat terdahulu yang mentaati Allah dan Rasulnya. Umat terdahulu diberikan syariat dan mereka taat, tapi tidak diberikan pahala sebesar pahala umat Nabi Muhammad SAW. Tentunya yang mengikuti beliau. Disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di hadis itu Rasulullah SAW mengatakan, adallallahu anil jum'ati man kana qablana. Faja'ana Allahu bina. Wahadana liyawmil, fakana lil yahud yawmus sabt. Wa kana lin nasara yawmul ahad. Faja'a Allahu bina. Fahadana lil jum'ati. Fakadzalika hum taba'un lana yawmal qiyamati. Nahnu al-akhiruna min ahli dunya al-awwaluna yawmal qiyamah. Ini kelebihan umat Muhammad SAW itu. Umat terdahulu tidak diizinkan untuk memiliki hari Jumat.
Orang Yahudi memiliki hari Sabtu. Orang Nasrani memiliki hari Ahad. Tentu penentuan Sabtu dan Ahad ini atas pilihan mereka. Bukan pilihan Allah. Mereka menentukan hari terbaiknya hari apa? Sabtu. Dan mereka sendiri yang menginginkannya. Sedangkan Nasrani juga demikian. Namun ketika Rasulullah sebutkan umat Islam, faja'allahu bina fahadana liyaumil jum'ah. Allah pun mendatangkan kita dan Allah sendiri yang menentukan Jumat itu buat kita. Saya mau nanya, yang terbaik pilihan Allah atau pilihan kita? Pilihan Allah. Ya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan setelah itu, demikian juga nanti di yaumil qiyamah. Mereka akan menjadi pengikut kita dan kita akan pertama kali. Maksudnya kita ini memang umat terakhir yang hadir di muka bumi ini. Tapi kita yang pertama kali nanti di yaumil qiyamah. Pertama kali dalam hal apa? Dalam hal dihisab. Dalam hal melewati sirat. Dalam hal memasuki surga. Kita yang pertama kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat keajibnya sabda beliau ini. Nahnul akhiruna min ahli dunia. Kita terakhir. Betul nggak kita terakhir? Terakhir. Udah tidak ada lagi Nabi setelah kita. Tidak ada lagi umat setelah kita ini. Tapi kita yang pertama kali nanti di hari kiamat. Itu poin pertama. Keutamaan yang tidak dimiliki oleh umat sebelumnya. Kemudian di antara keutamaannya, amal kita dilipat gandakan melebihi pahala orang terdahulu. Nabi SAW menyebutkan, Mathalukum wa mathalu ahlil kitabain, kamathali rajulin ista'jar ujra'a. Thumma qala, man ya'malu li min qudwatin ila nisfin nahari ala kiratin, fa'amilatin al-yahudu. ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى ومن يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم. فقال اليهود والنصارى ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. فقال الله عز وجل هل نقصتكم من أجركم شيئا؟ قالوا لا. قال ذلك فضل أؤتيه من أشاء. Kata Nabi SAW, perumpamaan kalian. Kalian di sini siapa? Umat Muhammad SAW. Dengan ahlul kitab, dua ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani yang taat, bukan yang menyimpang ya, yang taat. Seperti perumpamaan seorang yang mempekerjakan beberapa kelompok kerja. Lalu si bos ini, si raja ini berkata, siapa di antara kalian yang mau bekerja untukku, aku beri 1 qirat dari pagi sampai zuhur. Orang Yahudi menyetujuinya. Pagi sampai zuhur. Siapa lagi yang mau bekerja untukku dari zuhur sampai asar, aku kasih 1 qirat lagi. Maka Nasara menyetujuinya, mau bekerja. Kemudian siapa yang bekerja untukku dari asar sampai maghrib, aku kasih gaji 2 qirat. Tadi Yahudi 1, Nasrani 1. Jarak waktunya jauh nih. Yahudi lebih lama, Nasrani juga demikian. Ini umat Muhammad nih, terakhir nih. Kata Nabi, kalianlah perumpamaan yang terakhir ini. Sedikit beramal, banyak pahala. Maka Yahudi bertanya. Demikian juga Nasrani. Ada apa nih? Kami banyak beramal tapi gajinya sedikit. Ya mereka pahami demikian. Padahal bukan sedikit. Tetapi kelihatan sedikit karena ada tambahan buat umat Muhammad. Gajinya sama, 1. Tapi untuk umat Muhammad diberi tambahan. Maka oleh karena itu Allah katakan kepada Yahudi dan Nasrani. Apa aku mengurangi jatah kalian? Kata mereka, enggak. Memang segitu jatahnya. Adapun yang diberikan tambahan kepada umat Muhammad ini adalah dzalika fadli utihi man asya. Itulah karunia dan keutamaanku
yang kuberikan kepada orang yang kehendaki. Jadi yang diberikan kepada kita ini bukan hanya balasan amal, tapi tambahan dari Allah. Itulah yang Allah perlakukan buat kita. Apa kita tidak bersyukur kepada Allah? Ya. Nah, kalau kita lagi dagang nih, Ana mau bercerita analogi dikit. Lagi dagang. Dagang kita ini biasa aja. Dagang nenas. Nenas madu gitu. Ya. Kita dagang nih. Satu kantong plastik 10.000. 20.000 lah. Oke, 20.000. Datang pembeli pakai mobil Lancaster. Bos. Dia turun aja wangi. Sepatunya aja wangi gitu kan. Turun. Kita kasih tahu ini harga 20.000 Pak. Sambil kita senyum. Sambil kita menyapa dia dengan baik. Dia melihat tingkah laku kita. Penjual yang ramah ini. Berapa harganya? 20.000. Dia bayar 20.000. Sekaligus dia bayar senyuman kita. Jadi 50.000. Jadi yang dia bayari bukan hanya nanasnya. Tapi perilaku kita terhadap dia juga bayar. Maka dilipatkan oleh dia harga nanas tadi. Menjadi berapa? 50.000. Kira-kira senang gak? Senang karena sudah 2 hari tidak ada yang beli masalahnya. Itu saja sudah menyenangkan. Bagaimana kalau yang Allah berikan itu lebih daripada dunia dan seisinya ini? Dilipat-lipat oleh Allah ganjaran pahala. Bahkan 10 kali lipat. 700 kali lipat. Sampai lipatan yang tidak terhitung. Maka tidak rugi kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tapi Anda harus ingat. Seperti ilustrasi saya tadi. Yang mendapatkan lipatan-lipatan pahala itu. Yang bagus cara beramalnya. Bagaimana standarnya? Ikhlas dan mutaba'ah. Ya, ikhlas dan mutaba'ah. Maka itu yang membuat Allah memberikan tambahan karunia-Nya. Kalau kita beramal tapi tidak mengikuti Nabi, maka tetap aja tidak dibalas. Bahkan dikasih apa? Azab oleh Allah. Ada nggak orang yang tulus, ikhlas, tapi diazab? Ada nggak? Jawab dulu, ada nggak? Antum jangan bengong begitu. Ada atau tidak? Ada, oke. Contohnya coba. Dia ikhlas, tapi dia diazab. Nah, yang di belakang ada yang bisa jawab. Teroris. Ada di dunia ini yang mau mati bunuh diri karena surga. Mereka bunuh diri itu gara-gara apa? Mengharap surga Allah. Berharap bertemu dengan Allah. Berharap ridho Allah. Keikhlasan gak itu? Keikhlasan. Tapi bom bunuh diri diridhoi gak oleh Allah? Tidak. Maka ketulusan tidak cukup. Tapi juga harus benar. Sama seperti tadi penjual nanas. Dia senyum terus jual nanas. Tapi di nanasnya itu ada belatung. Senyuman indah dia tadi berlaku enggak? Enggak, si pemilik mobil, ini belatung ini. Justru malah dilapor polisi nantinya. Jual barang yang rusak. Maka harus dua-duanya, benar dan tulus. Benar dan tulus. Itu yang membuat umat Muhammad ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, silakan tanya. InsyaAllah lanjutan dari surat ini akan kita bahas pada pertemuan kita yang akan datang. Ini ada pertanyaan kayaknya dari ibu-ibu di belakang nih. Assalamualaikum, Ustadz bertanya di luar tema. Apakah umroh sunnah berkali-kali selama haji itu benar atau bid'ah? Oh, selama haji umrohnya berkali-kali. Barakallahu fikum. Ya, banyak teman yang pulang haji cerita bisa umroh sampai 8 kali. Ini bid'ah ini. Ada fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala untuk masalah nawazil umroh ini. Karena kemudahan transportasi. Bolehkah seorang mengulangi umroh dalam satu safar dari luar daerah Saudi?
Beliau mengatakan boleh dengan syarat pergi ke mikot asal. Setelah umroh itu ke mikot asal. Misalnya kita mikot asalnya dari Madinah. Kita udah umroh nih, mau umroh lagi, balik ke Madinah lagi. Ke Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Ya, tentu ini fatwa beliau. Rahimahullah ta'ala. Yang benar mengikuti contoh dari Nabi SAW dan para sahabat. Yaitu sekali safar, sekali umroh, dan sekali haji. Ini perbuatan bid'ah ini. Dan bagaimana juga dengan sholat arba'in 40 waktu 8 hari di Masjid Nabawi. Apakah ini benar Ustadz? Wallah alam, ada enggak yang mencontohkan seperti itu? Walaupun ada hadis yang atau athar yang umum tentang itu. Ya. Sholat saja semampu yang Anda lakukan. Kemudian Ustadz mohon pencerahannya. Apakah benar kejujuran dan kecenderungan hati seseorang untuk mencari kebenaran yang dia mendapatkan taufik dan hidayah Allah? Iya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, seukuran niat kita itu serius dan tidaknya sebesar itu taufik dan hidayah yang kita dapatkan. Dan untuk memperolehnya gabungkan antara dua hal yang paling penting. Doa dan bersyukur kepada Allah. Setiap Anda mendapat suatu wawasan, mendapat suatu hidayah, bersyukur. Berdoa lagi, bersyukur, berdoa lagi. Dan kunci untuk terus berdoa dan bersyukur, sabar. Sabar. Kata Ibnu Qayyim, sabar itu seperti kepala untuk jasad. Kalau kepala terpotong, jasad mati. Maka terus berdoa. Mana contoh? Salman Al-Farisi. Salman Farisi dia sangat-sangat serius dalam cari kebenaran. Ditipu pendeta pun dia tidak tertipu. Misalnya begini. Orang zaman sekarang lagi cari kebenaran. Tiba-tiba ada ustadz penipu. Apa dia katakan? Sudahlah, ustadz aja nipu. Gitu kan? Salman tidak begitu. Dia pernah ditipu oleh pendeta yang korupsi. Yang ada di Syam. Dan dia laporkan kepada seluruh pengikutnya. Ini pendeta korupsi nih. Setelah mati pendetanya. Mana bukti ya Salman? Itu di kendi-kendi ini banyak emas dan perak yang dia tidak bagikan kepada fakir miskin. Apakah Salman mengatakan, oh itu pendeta saja begini, apalagi yang lain, udahlah berhenti gitu. Tidak serius. Maka akhirnya Salman bisa beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di manakah peran iblis yang akhirnya seorang menggagalkan, yang akhirnya seseorang meninggalkan hidayah Allah? Peran siapa ini? Iblis. Dia perannya mempengaruhi hati. Menipu kita. Jika seorang itu meninggalkan hidayah Allah, berarti dia tidak serius di dalam berniat. Karena Allah berjanji, karena iblis mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang tidak bisa aku pengaruhi adalah hamba-hambamu yang ikhlas. Kata Imam Malik rahimahullah, maka lillahi abqa. Segala sesuatu yang dilakukan karena Allah itu yang langgeng. Yang apa? Yang langgeng. Yang meringankan langkah kita. Maka teruslah perkuat hati. Jika iblis datang menggagalkan kita dari hidayah Allah, kembali lagi kita kepada Allah. Taubat dengan tulus. Jatuh lagi pada perbuatan salah, kembali lagi kepada Allah. Jangan pernah mau ditipu oleh iblis. Iblis kadang mengatakan, kamu berbuat maksiat terus. Tidak takut mempermainkan Tuhan. Itu bisikan iblis. Jika Anda tak berbuat dosa, kembali lagi. Kembali kepada Allah. Sampai kapan? Sampai kita wafat. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Dan itu pernah ditanyakan kepada ulama kita di antaranya Syekh bin Baz dan yang lainnya tentang seorang yang dia tidak bisa move on dari maksiat, tapi ingin dia berbuat taat kepada Allah. Dia tidak bisa move on. Kata Syekh bin Baz, terus Anda berjuang. Berjuang lagi, berdoa lagi. Karena Anda sedang bergulat dengan apa? Pengaruh iblis. Ketika kita mengalah dan mengatakan, kayaknya aku mempermainkan Tuhan deh. Ini kita sudah meninggalkan Tuhan kita. Dan kembali lagi. Apa di zaman sahabat tidak ada orang pelaku maksiat? Ada.
Si peminum khamar yang sering dicambuk Nabi itu, kan dia peminum khamar. Dicambuk oleh Nabi, pulang minum lagi. Dicambuk lagi. Ya, begitu ada sahabat mengatakan, semoga Allah melaknat engkau. Jangan kau laknat dia. Jangan. Kenapa? Karena dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Mana bukti dia cinta? Dia mau didera. Karena apa? Minum khamar. Gara-gara sikap Nabi itulah dia berhenti. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Dan saya mau bertanya kepada yang hadir. Siapa saat ini yang tidak berbuat salah? Ada di sini orang suci? Gak ada. Minimal kita lagi jalan pakai mobil, pakai motor. Tengok ada orang rambut pirang. Begitu dilihatnya kumis. Dosanya tidak nikmat lagi. Udah dosa tidak nikmat. Maka oleh karena itu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Minta kepada Allah, selalu minta. Jatuh lagi, bangkit lagi. Jangan berhenti. Ya, karena kita butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga sekali lagi, semoga di akhir kehidupan kita yang penuh dengan dosa saat ini, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya, husnul khatimah. Baik, ada lagi pertanyaan? Atau cukup ya? Ah, ini ada satu yang mau tanya. Tad, mau tanya Tad, Silakan. bolehkah saya nggak menggabungkan itu dengan sholat duha? Menggabungkan tahiyatul masjid dengan sholat duha. Tahiyatul masjid secara khusus, ana belum temukan dalilnya. Yang ada hadisnya adalah, apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Jika kita masuk masjid setelah adzan zuhur, sholat 2 rakaat tersebut sholat apa? Sholat rawatibnya sekalian. Kalau kita masuk masjid setelah adzan subuh, kita sholat apa? Sunnah masjid, sunnah apa? Qobliyah subuh. Sebagaimana disebutkan dalam athar Abu Muhammad Sa'id bin Musayyab rahimahullah. Abu Muhammad Sa'id bin Musayyab pernah melihat orang masuk masjid setelah adzan subuh dan sholat 4 rakaat. 2. Dipanggil oleh beliau. Ditegur bahwa ini tidak boleh. Kemudian orang itu protes. Ayu'adzibuni Allah ala salah. Apa Allah akan mengadab saya gara-gara sholat saya lakukan tadi? Kata beliau, tidak. Allah tidak akan adab kamu gara-gara sholat. Tapi Allah akan mengadab kamu karena menyelisihi sunnah Rasul. Rasulullah SAW sholat sunnahnya 2 rakaat. Dan sholat sunnah subuhnya tidak terlalu lama. Ya, agar tidak menghalangi masuk sholat wajibnya. Itu menunjukkan kalau masuk masjid, sholatnya tergantung kita masuknya kapan. Kalau sebelum adzan, berarti sholat sunnah tahiyatul masjid. Bolehlah. Tapi kalau sudah adzan, sholatnya rawatib. Yang penting 2 rakaat kan? Kan gitu hadisnya. Kalau kita masuk masjid, waktu duha mau sholat duha silakan 2 rakaat. Niat salah satunya saja. Niat salah satunya. Baik, ada lagi. Ada pertanyaan lain? Di WA ini baru 1 yang bertanya. Saya kira cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.